Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengimbau seluruh pihak, termasuk media, untuk memberikan dukungan moral kepada prajurit TNI yang terlibat langsung dalam penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maruli menyampaikan imbauan tersebut di tengah upaya besar pemulihan infrastruktur pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruli sebagai Komandan Satuan Tugas Pemulihan Jembatan Terdampak Bencana, sehingga perbaikan jembatan-jembatan yang terputus akibat banjir di wilayah Sumatera kini ditangani langsung oleh TNI Angkatan Darat. Ia mengakui bahwa dalam proses pemulihan infrastruktur dan penanganan pasca bencana, TNI AD tidak luput dari berbagai keterbatasan dan kekurangan. Meski demikian, Maruli menegaskan seluruh prajurit telah bekerja keras tanpa mengenal waktu demi memulihkan akses masyarakat di daerah terdampak. Maruli meminta agar setiap kekurangan di lapangan disampaikan langsung kepadanya agar dapat segera ditindaklanjuti, alih-alih hanya disorot melalui pemberitaan. Menurutnya, kritik yang konstruktif dan disertai koordinasi akan jauh lebih membantu percepatan pemulihan. Lebih lanjut, Maruli menyoroti beratnya beban psikologis prajurit TNI di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa dalam operasi penanganan bencana ini, 3 anggota TNI gugur. Selain itu, terdapat prajurit yang kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat bencana, sementara mereka tetap dituntut menjalankan tugas kemanusiaan. Dalam kondisi tersebut, Maruli menilai dukungan publik dan media menjadi sangat penting untuk menjaga moral prajurit. Ia menekankan bahwa banyak anggota TNI bekerja di lokasi dengan akses tertutup, minim air bersih, tanpa pakaian ganti, serta harus tinggal di tempat yang bahkan lebih tidak layak dibandingkan tenda pengungsian warga. Semua pihak diminta kompak. Maruli menegaskan bahwa penanganan bencana berskala besar seperti di Sumatera tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan. Ia menilai kondisi di lapangan sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama seluruh pihak secara solid. Ia mengajak masyarakat dan media untuk tidak hanya fokus mengoreksi kekurangan, tetapi juga memberi apresiasi serta kekuatan moral kepada para petugas yang bekerja siang dan malam di tengah keterbatasan. Menurutnya, tidak semua orang dapat merasakan langsung beratnya bekerja di bawah hujan pada malam hari sambil membangun jembatan darurat dan infrastruktur vital lainnya. 27 daerah masih berstatus tanggap darurat. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Kamis 18 Desember 2025, sebanyak 27 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menetapkan status tanggap darurat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa terdapat tambahan 1 daerah yang memperpanjang status tanggap darurat. Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, fase tanggap darurat kedua tidak hanya difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, distribusi logistik, serta pembukaan akses jalan dan komunikasi. BNPB juga mulai mengoptimalkan fase pemulihan awal atau early recovery, dengan target utama mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak. Pembangunan hunian sementara akan dilakukan di seluruh kabupaten kota yang mengajukan kebutuhan sesuai kondisi di lapangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.